you say that following the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, makes you a Christian, then I'd like to say that I am more Christian than the Christians themselves. It is mentioned in the Bible, in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, that be not drunk. It's mentioned in the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1, that wine is a mocker. We Muslims, we don't drink alcohol. Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90, alcohol is haram. We don't touch it. We don't touch it as a whole. The Muslims are the biggest community of teetotalers. So according to the Bible, you should not have alcohol. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. Selamat malam saudara-saudara, kita baru saja melihat cuplikan video dari Zakir Naik. Malam ini hadir bersama saya seorang anak sekolah minggu bernama Adik Topel. Dan saya akan meminta tanggapan Adik Topel soal khotbahnya Zakir Naik yang baru saja kita saksikan ini. Selamat malam Adik Topel. Selamat malam Om Esra. Adik Topel, tadi adik sudah melihat videonya Om Zakir Naik, di mana dia menggunakan dua ayat di dalam Alkitab, yakni Efesus 5 ayat 18 dan Amsal 20 ayat 1, dan lalu dia berkesimpulan bahwa Alkitab melarang orang Kristen meminum anggur atau meminum minuman beralkohol. Selanjutnya dia mengaitkan ini dengan sejumlah ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa umat Islam dilarang minum minuman beralkohol. Dan akhirnya Zakir Naik ini berkesimpulan dari fakta bahwa orang Islam tidak meminum minuman beralkohol dan juga secara implisit orang Kristen meminum minuman beralkohol, bahwa umat Islam lebih taat pada Alkitab daripada orang Kristen sendiri. Dan dengan demikian orang Islam sesungguhnya lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Adik Topel terhadap pendapat seperti ini? Kalau menurut Adik Topel, Om Zakir Naik ini terlalu ngawur Om Esra. Mengapa Adik Topel bilang dia ngawur? Karena dia memakai dua ayat itu dan berkesimpulan bahwa Alkitab melarang orang Kristen meminum anggur atau meminum minuman beralkohol. Memangnya kesimpulan begitu salah ya? Jelas salah. Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen minum anggur atau minum minuman beralkohol kok. Bahkan ada data-data Alkitab yang menunjukkan sebaliknya. Misalnya, Tuhan Yesus pernah buat air berubah menjadi anggur di Yohanes pasal 2. Kalau minum anggur itu salah, bagaimana mungkin Yesus yang adalah nabi di dalam agama Islam kok bisa membuat anggur lalu menyuruh orang minum? Bukankah itu menjadi dosa? Tetapi itu tidak pernah disalahkan oleh Alkitab. Kedua, Yesus sendiri itu disebut di dalam Alkitab sebagai pokok anggur. Bahkan Bapa itu disebut sebagai pengusaha kebun anggur. Itu di dalam Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sekalipun ayat ini itu tidak berarti hurufiah, tetapi jelas bahwa Yesus itu dikaitkan dengan pokok anggur dan Bapa itu dikaitkan sebagai pengusaha anggur. Lalu yang ketiga, Yesus sendiri pernah minum anggur. Di dalam Matius 26 ayat 29, Yesus berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Coba perhatikan ayat ini. Di situ Yesus mengatakan, aku tidak akan minum lagi. Berarti Yesus pernah minum. Dan juga di dalam kalimat selanjutnya, Yesus berkata, aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Kerajaan Bapakku ini adalah surga. Kalau begitu, Yesus akan minum anggur di surga. Sekalipun ini juga tidak berarti hurufiah, tetapi jelas bahwa anggurlah yang dipakai sebagai gambaran persekutuan dan minum bersama antara Yesus dan para muridnya atau orang-orang percaya. Selanjutnya, juga Yesus memerintahkan adanya perjamuan kudus,
Dan di dalam perjamuan kudus itu, orang Kristen diperintahkan untuk minum anggur dan makan roti. Kita tidak bicara soal makan roti di sini, tapi jelas minum anggur itu diperintahkan. Selain itu, kita juga bisa melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, di sana Paulus menyarankan kepada Timotius untuk minum anggur sedikit. Ya, tidak hanya minum air saja, tetapi ditambahkan dengan anggur sedikit. 1 Timotius 5 ayat 23 di sana dikatakan, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi, dari semua data-data itu, Alkitab tidak pernah larang orang Kristen minum anggur atau minum minuman beralkohol. Yang dilarang oleh Alkitab adalah minum anggur atau minuman beralkohol sampai mabuk. Di dalam Roma pasal 13 ayat 13 dikatakan di sana, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jadi jelas yang dikecam adalah kemabukannya, bukan minum anggurnya. Jadi di sini terlihat bahwa Om Zakir Naik ini hanya melihat 1-2 ayat, tetapi dia lupa pada ayat-ayat yang lain. Baiklah adik Topel, lalu kira-kira bagaimana pendapat adik Topel tentang 2 ayat yang dikutip oleh Zakir Naik, yakni Efesus 5 ayat 18 dan Amsal 20 ayat 1. Kira-kira bisakah adik Topel menjelaskan 2 ayat tersebut? Itu mah gampang, Om Esra. Om Zakir Naik ini membaca Alkitab tidak teliti. Mungkin dia lupa atau dia buta. Coba kita perhatikan. Efesus 5 ayat 18 berbunyi begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di situ ada kata-kata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jelas yang dilarang adalah mabuk oleh anggur dan bukan minum anggurnya. Anggur memang bisa memabukkan, tetapi minum anggur kan tidak harus mabuk. Ada orang minum anggur bisa mabuk, ada orang minum anggur bisa tidak mabuk. Jadi jelas bahwa yang dikecam atau yang dilarang oleh Efesus 5 ayat 18 ini adalah mabuk oleh anggur, bukan minum anggurnya. Lalu ayat yang kedua yang Om Zakir ini pakai adalah Amsal 20 ayat 1. Bunyinya begini, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Di sini Om Zakir Naik ini hanya memperhatikan kalimat anggur adalah pencemooh, dan juga mungkin dia hanya memperhatikan kalimat minuman keras adalah peribut, tetapi Om Zakir ini lupa kalimat selanjutnya dari ayat itu yang berbunyi, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Terhuyung-huyung itu jelas menunjuk pada kemabukan. Jadi yang dikecam di dalam Amsal 20 ayat 1 ini bukan minum anggurnya, tetapi mabuk yang diakibatkan oleh minum anggur. Nah, Amsal 20 ayat 1 ini kira-kira mirip dengan Amsal 31 ayat 45. Sekarang adik Topel baca. Amsal 31 ayat 4 dan 5, tidaklah pantas bagi Raja Hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Janganlah sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Kalau Om Zakir baca kena ayat 4 saja, maka dia pasti akan berkesimpulan bahwa raja atau pembesar itu dilarang untuk minum anggur. Tapi Om Zakir ini lupa ayat 5 yang berkata, jangan sampai karena minum dia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Kalau raja atau pembesar bisa minum anggur lalu sampai melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas, berarti raja atau pembesar itu sedang mabuk. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan adalah mabuknya, bukan minum anggurnya. Begitu Om Esra. Om Zakir mengaur sekali. Wah, kalau begitu payah juga ya cara Om Zakir Naik ini menafsirkan Alkitab. Bukan para lagi Om Esra, tapi para nenek moyang. Yang mengherankan adalah bagaimana Om Zakir Naik ini bisa dianggap pintar oleh para fansnya. Pasti para fansnya itu lebih parah daripada dia.
Kalau begitu, sekarang coba Om Esra bikin kesimpulan ya. Yoi. Kesimpulannya adalah, pertama, Alkitab tidak melarang orang Kristen minum anggur atau minum minuman beralkohol. Yang dilarang adalah minum sampai mabuk atau kemabukan itu sendiri. Kedua, karena itu jika ada orang Kristen yang minum anggur atau minum minuman beralkohol, itu tidak dosa. Ketiga, jadi sebenarnya terlihat bahwa Zakir Naik ini telah salah menafsirkan ayat-ayat itu. Karena kesalahan tafsirnya, dia lalu menghubungkan dengan beberapa ayat Al-Quran dan lalu merasa bahwa dia dan umat Islamlah yang sedang melakukan ayat-ayat Alkitab itu. Dan karena itu juga dia dan umat Islam merasa lebih Kristen dari Kristen itu sendiri. Ini sesuatu yang ngawur. Karena bagaimana dia dapat menjadi lebih Kristen dengan anti anggur sama sekali atau anti alkohol sama sekali. Padahal kitab suci Kristen sendiri tidak anti akan hal itu. Keempat, semua ini membuktikan bahwa Zakir Naik ini terlalu naif dan terlalu awam dalam persoalan penafsiran Alkitab. Dia tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab Kristen, tapi dia sok tahu saja. Sudah dengan percaya diri mengatakan lebih Kristen daripada Kristen, tahu-tahu tafsirannya salah. Kesimpulan Om Esra terlalu kembo beracun. Mungkin adik Topel ada mau pesan sedikit buat Om Zakir Naik? Ada. Begini Om Zakir Naik, adik Topel hanya mau pesan saja, sebaiknya Om Zakir Naik belajar lebih banyak cara menafsir Alkitab ya. Karena adik Topel lihat Om Zakir Naik ini terlalu parana. Atau kalau Om Zakir Naik tidak bisa, sebaiknya Om Zakir belajar tafsir Al-Quran sajalah. Daripada mencoba menafsirkan kitab suci orang lain, tapi nyaur alias baki nyaur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.